Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswaku semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurul Nugraha, SST Par, MM Par. Saya adalah dosen mata kuliah Perencanaan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Pariwisata. Baik, untuk part 10 kita akan berbicara mengenai top destination yang ada di Indonesia. Kita akan mengevaluasi destinasi yang memiliki peringkat tertinggi di Indonesia. Tapi sebelum kita mengevaluasi menuju destinasi, kita harus tahu dulu apa yang perlu dievaluasi dan seperti apa evaluasinya. Baik, kita yang pertama kita analisis atau kita perlu tahu itu seputar kebijakan. Kebijakan ini merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Contoh, kita ambil contoh kebijakan Indonesia akan pindah ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Itu adalah satu contoh kebijakan. Baik, kalau berbicara kebijakan publik, kebijakan publik adalah publik dan problem-problemnya yang membahas bagaimana isu dan persoalan disusun dan didefinisikan, serta bagaimana kesemuanya diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Untuk kebijakan pariwisata itu sendiri, kita ada beberapa jenis kebijakan. Tentunya yang pertama berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Kepariwisataan Nasional. Lalu untuk di daerah sendiri itu ada RIPARDA atau Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Jadi setiap daerah itu memiliki RIPARDA sendiri yang isinya itu menjadi pedoman pengembangan satu kawasan. Baik, ini ada tourism policy. Tourism policy, apa itu tourism policy? The direction of action that a particular country, region, locality, or an individual destination plan to take when developing or promoting tourism. Jadi kebijakan pariwisata ini berbicara mengenai kota, regional, atau mungkin lebih kepada hubungan antar negara, di mana setiap negara itu memiliki kebijakan-kebijakan tertentu dalam pengembangan maupun mempromosikan satu objek wisata. Yang kedua, to ensure that the nation atau mau itu tingkat region atau locality would benefit to the maximum extent possible from the economic and social contribution of tourism. Ya, jadi di sini dilihat bagaimana negara itu mendukung satu kegiatan destinasi pariwisata, bagaimana pengembangannya, bagaimana peningkatan ekonominya, dan bagaimana kontribusi sosial ekonomik, sosial budaya yang ada di negara tersebut. Lalu yang berikutnya ada the ultimate objective of tourism policy to improve the progress of nation, baik itu dalam tingkat region atau locality and the life of citizen. Ya, jadi masyarakat di sini juga dilihat bagaimana way of life-nya, bagaimana mereka itu berperilaku, bagaimana kegiatan sosial budayanya juga. Jadi itu dilihat menjadi satu tren destinasi pariwisata. Jadi setiap destinasi pariwisata mau di Indonesia atau di luar negeri, di antar negara itu pasti memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri bergantung kepada kriteria dari penduduknya itu sendiri. Selanjutnya ada the ecotourism goals. Nah, di Indonesia sekarang sedang dikembangkan tujuan akhirnya ini akan menjadi satu pariwisata yang berbasis pada eco. Eco ini ada ekosistem, ekonomik juga. Jadi kegiatan pariwisata ini selain dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah atau meningkatkan PAD, dia juga lebih concern kepada pemeliharaan lingkungan. Jadi ekosistemnya juga dipelihara, ekosistemnya juga terjaga, sehingga nanti dalam pengembangan ekoturism ini tentunya melihat kepada 4 faktor. Yang pertama tentunya ekosistem, yang kedua community knowledge, lalu yang ketiga ada sosioekonominya, dan yang terakhir tentunya kepada peningkatan pendapatan asli daerah. Baik, yang berikutnya ada the criteria of destination area.
Kriteria dari area destinasi ini, yang pertama itu richness in natural attraction, tentunya ya, memperkaya atraksi alam. Jadi alam ini bisa dimanfaatkan untuk objek wisata tetapi tidak mengganggu kepada habitat dan tetap menjaga kelestariannya. Lalu ada unique feature, jadi uniquely atau keunikan-keunikan tertentu itu dapat ditampilkan di dalam satu destinasi wisata. Kemudian ada biodiversity. Biodiversity tentunya ya, kita tidak perlu susah payah dalam membuild satu karakter atau satu attraction. Tentunya dengan adanya biodiversity ini keindahan alam, lalu juga bentukan bumi, bentukan alam, itu menjadi satu daya tarik yang dapat langsung diperkenalkan kepada pasar. Lalu yang berikutnya ada the historic of cultural attraction. Cultural attraction ini merupakan atraksi budaya, di mana di Indonesia ini merupakan negara yang memiliki beragam budaya, sehingga budaya-budaya ini dapat diperkenalkan menjadi satu atraksi yang sangat menarik bagi pasar wisatawan baik domestik maupun internasional. Lalu ada the native of tribal tradition of the people. Jadi memang kalau berbicara primitif, dihubung-hubungkan dengan kegiatan destinasi pariwisata, sebetulnya bukan primitif ya, lebih kepada kebudayaan leluhur. Jadi tradisi-tradisi leluhur itu masih dilestarikan, itu hal-hal yang dapat dijual kepada pasar. Tapi apa saja yang dapat dijual itu bukan orangnya, tapi lebih kepada tradisinya. Jadi kadang-kadang orang salah menafsirkan bahwa Indonesia atau objek wisata di Indonesia menjual primitif, padahal bukan primitif, lebih kepada tradisi yang disodorkan atau yang ingin diperlihatkan, karena satu tradisi itu kalau tidak dijaga eksistensinya lama-kelamaan akan hilang, akan pudar, dan Indonesia tidak memiliki lagi nilai unik atau destinasi pariwisata yang uniqueness ini sudah hilang. Baik, selanjutnya adalah rules of destination area. Jadi kalau satu destinasi wisata itu memiliki rules atau memiliki aturan-aturan tertentu. Di Indonesia sendiri, yang pertama itu to intervene in the market. Jadi market ini market ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan satu destinasi. Jadi misalnya saat ini tren masyarakat sekarang sedang berlari kepada special tourism destination attraction. Ini lebih kepada hal-hal spesial apa yang bisa dilakukan, uniqueness apa yang dimiliki oleh satu destinasi. Misalnya bagaimana caranya memandikan kerbau, bagaimana caranya menanam padi, nah bagaimana caranya bisa menikmati kehidupan sehari-hari dari masyarakat Baduy. Nah, hal-hal seperti ini adalah uniqueness atau hal-hal yang special interest, dan sekarang itu sedang digemari oleh masyarakat luas atau domestic turis maupun international turis. Lalu berikutnya ada to oversee integration in planning and implementation. Tentunya kegiatan pariwisata ini adalah multi integrate ya. Jadi harus ada integrasi yang cukup banyak, bukan hanya skala lokal, nasional dan internasional, tapi seluruh stakeholder ini harus terlibat, mulai dari masyarakat, pengelola, pemerintah, dan juga aturan-aturan dunia itu harus diperhatikan juga, harus terintegrasi dengan baik. Lalu yang ketiga ada to encourage local involvement. Nah, local involvement ini kebanyakan penduduk lokal ini tidak mau untuk expose dunia luar, tapi kita itu bisa membuat satu destinasi wisata yang dapat melibatkan penduduk lokal tanpa mereka merasa eksploitasi, karena kita ada yang namanya timbal balik, ada simbiosis mutualisme. Nah, di situ kita akan jelaskan bahwa satu destinasi pariwisata itu dapat dikembangkan dengan satu tujuan bahwa akan dapat menunjang terpeliharanya atau eksistens atau keberlangsungan dari culture tersebut, keberlangsungan dari alam tersebut. Nah, hal-hal seperti itu nanti kita perlu memberikan informasi kepada masyarakat lokal tentang pentingnya pengembangan pariwisata, bahwa pariwisata ini tidak hanya komersil, tapi juga sustain atau berkelanjutan, dan ini dapat menjadi feedback yang baik untuk keberlanjutan generasi di masa depan.
Selanjutnya ada community based ecotourism. Jadi community based ecotourism ini ekoturismnya lebih berbasis kepada komunitas. Jadi kalau berbicara ekologi, ekonomi gitu, tentunya para pelakunya ini komunitas atau community, lebih kepada warga sekitar atau penduduk lokal di situ. Yang pertama ada the term community based ecotourism takes the social dimension. Jadi yang diperkenalkan itu dimensi sosialnya. Jadi kegiatan sosial, bagaimana mulai kegiatan dari bangun tidurnya, cara minum teh atau minum minuman tradisional mereka, setelah bangun itu apa yang dilakukan, cara membuat makanan-makanan lokal, makanan tradisional, terus cara bagaimana cara menari daerah. Nah, itu social dimensionnya itu yang yang diperkenalkannya. Lalu this is a form of ecotourism where the local community has substantial control over and involvement. Jadi ecotourism ini, komunitas ini harus betul-betul terlibat. Jadi satu destinasi wisata, satu area wisata itu yang diuntungkan itu komunitas lokal, bukan adanya kebocoran pendapatan. Misalnya produk yang dijual di dalam satu destinasi wisata itu harus betul-betul produk buatan dari komunitas lokal. Jangan ambil atau jangan menjual produk-produk import. Nah, lalu juga alat-alat yang dipakai di situ betul-betul alat-alat produksi masyarakat lokal itu sendiri. Jadi tidak ada lagi kebocoran-kebocoran dari expensesnya turis ya, dari expensesnya turis. Jadi wisatawan ini datang spending money atau mengeluarkan uang itu memang untuk masyarakat lokal, sehingga PAD-nya itu akan meningkat seperti itu. Lalu yang berikutnya ada its development and management and a major proportion of the benefit remain within the community. Jadi seperti yang tadi saya sudah singgung, keuntungannya itu untuk komunitas. Kalau misalnya dalam ekotourism, saya lebih singkatnya bisa kita simpulkan dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang menciptakan, masyarakat yang mengelola, dan hasilnya pun untuk masyarakat itu sendiri. Lalu berikutnya kita berbicara dengan apa sih yang disebut dengan community. Kadang-kadang berbicara community itu komunitas ya, satu grup gitu. Padahal sebetulnya yang disebut community itu bukan hanya grup, bukan hanya kelompok, ini lebih kepada social and institutional structure in the area concern ya. Jadi struktur sosial mulai dari kepala desanya, kalau di modernnya kan RT, RW, kalau di destinasi, apalagi kalau kita memperkenalkan desa wisata ini kan ada yang namanya kepala desa atau kepala suku. Nah, lalu berikutnya definition implies some kind of collective responsibility and approval by representative bodies. In many places, particularly those inhabit and indigenous people. Jadi indigenous people ini adalah penduduk lokal. Jadi bukan penduduk yang berasal dari overland atau dari resources pendatang ya dari luar area, tapi betul-betul indigenous peoples there. Lalu yang berikutnya ada community based ecotourism should therefore foster sustainable use and collective responsibility. Jadi mereka itu memiliki pertanggungjawaban yang betul-betul sustain gitu. Tidak hanya saat itu, tapi sampai ke depannya, sampai ke generasi berikutnya, mereka memiliki tanggung jawab yang penuh untuk community selanjutnya. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan untuk pertemuan saat ini. Kurang lebihnya kalian bisa mempelajari lanjutnya, ada daftar pustaka, silakan kalian baca bukunya Chater, ada Edgell dan ada Libosada. Ini buku yang sangat baik untuk referensi kalian. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.